Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita masuk pembahasan, coba deh bayangin. Kalau misalkan hidup tanpa suara kita didengar, dan hidup tanpa punya kebebasan untuk memilih. Serem banget kan? Nah, itulah pentingnya demokrasi. Untuk pembahasan kali ini, kita berlima akan mengajak kalian untuk kenal lebih dalam dengan demokrasi dari sisi yang jarang orang lain bahas. Apa sih hak dan kewajiban negara di dalam demokrasi itu? Karena seringnya kita mikir kalau misalkan demokrasi itu cuma soal pemilu kan? Padahal ada peran besar negara di dalamnya yang bikin demokrasi itu bisa berjalan. Mulai dari menjamin hak-hak kita sebagai warga negara, sampai memastikan semua layanan publik berjalan secara adil dan merata. Sebelum kita mulai ke pembahasan, perkenalkan nama saya Syifa Nuraini Wijaya dengan NIM 1924013. Kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu demokrasi. Demokrasi itu bukan sekedar pemilu ya guys. Seringkali demokrasi disamakan dengan pemilu. Padahal, demokrasi bukan cuma tentang memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Demokrasi sejati adalah sistem yang mengatur bagaimana suara rakyat didengar, dihargai, dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan negara setiap harinya. Dalam demokrasi, negara harus berjalan berdasarkan hukum, transparansi, dan partisipasi rakyat. Negara tidak boleh semena-mena kepada rakyat, karena semua kekuasaan berasal dari rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. Makanya, penting banget nih untuk kita tahu apa saja hak dan kewajiban negara dalam sistem demokrasi. Lewat pemahaman itu, kita bisa memastikan bahwa negara bekerja sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Agit Riana. Nomor induk mahasiswa 192404007, kelas 19 2B14, kampus Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai masalah hak negara dalam demokrasi. Apa sih itu hak negara dalam demokrasi? Nah, dalam negara demokrasi, negara tetap punya hak. Tapi hak itu bukan tanpa batas. Negara mendapatkan hak-haknya dari konstitusi yang dibuat atas dasar kehendak rakyat. Jadi, semua hak negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menindas atau menguntungkan kelompok tertentu. Contoh hak negara. Poin 1, membuat, mengesahkan, dan menegakkan hukum demi keadilan dan ketertiban. Poin yang kedua, menarik pajak sebagai sumber pemasukan negara untuk membiayai layanan publik. Poin ketiga, mengelola kekayaan alam seperti tambang, hutan, dan air untuk kesejahteraan bersama. Poin yang keempat, menjaga keamanan dalam negeri dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar. Nomor 5, mewakili negara dalam hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Jadi, sekali lagi, semua hak itu hanya sah jika digunakan demi kesejahteraan rakyat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana. Saya dari kelas 19.2B.14 dengan nomor induk 1924088. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban negara dalam berdemokrasi. Kewajiban negara antara lain yaitu ada 5 poinnya. Yang pertama, menjamin dan melindungi hak asasi manusia atau HAM, termasuk kebebasan hidup, beragama, dan berekspresi. Poin kedua yaitu menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagai ciri utama masyarakat demokratis. Poin ketiga yaitu menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari manipulasi untuk memastikan perwakilan rakyat benar-benar sah. Poin keempat, memberikan pelayanan publik yang merata dan terjangkau, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan terakhir, poin kelima, menegakkan hukum secara adil dan melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi. Jadi kalau negara
gagal menjalankan kewajiban-kewajiban ini, maka demokrasi akan pincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah Hidayatullah dengan nomor NIM 19240017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh nyata dalam kehidupan. Yang pertama ada negara menyediakan sekolah gratis dan wajib belajar 12 tahun. Ini bentuk dan kewajiban negara untuk menjamin hak dan pendidikan. Dan yang kedua, pemerintah membuka program BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk semua warga, kewajiban negara di bidang kesehatan. Dan yang ketiga, KPK menindak tegas pejabat yang korupsi. Negara menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik. Dan yang keempat, negara memberi ruang kepada masyarakat untuk berdemo secara damai. Jaminan atas kebebasan berpendapat. Baik, perkenalkan, nama saya Yusril Indra Kosasi dengan NIM 19240723. Di sini saya akan melanjutkan apa yang baru saja teman-teman saya paparkan. Nah, mungkin menurut saya kalau ada pembungkaman terhadap aktivis, koruptor malah dilindungi, atau sekolah-sekolah rusak dibiarkan, menurut saya itu semua tanda negara belum maksimal menjalankan kewajibannya dalam demokrasi. Kita lanjut saja. Di sini ada poin E. Nah, kebetulan saya penutup dan refleksi. Nah, kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua ini adalah demokrasi bukan hanya soal rakyat, tapi juga soal bagaimana negara bersikap. Nah, tadi yang sudah dipaparkan sama teman-teman saya, gimana seharusnya negara bersikap dan lainnya. Nah, negara juga harus memiliki hak untuk mengatur. Nah, tetapi harus selalu dalam batas hukum, karena ya negara kita adalah negara hukum dan untuk kepentingan umum tentunya. Di sini juga negara juga punya kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Tanpa menjalankan kewajiban, demokrasi hanya nama tanpa makna. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita juga harus aktif mengawasi, memberi masukan, dan ikut serta dalam proses demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi hidup kalau negara dan rakyatnya saling menjaga. Terima kasih. Semuanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk menutup presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun malam Jumat bermain catur, duduk di kursi kepala terbentur. Mohon maaf atas segala tutur, presentasi ini mungkin agak sedikit ngelantur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.